Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadil muttasil ila al-Imam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir as-salihin fid darain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim Babun fil istitari fil khala atau babul istitari fil khala. Bab menjelaskan tentang istitar. Istitar itu kata asalnya satara ya. Satara itu menutup. Jadi kalau kita buang air kecil atau buang air besar harus tertutup. Kira-kira gitu ya. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري رواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود Abu Sa'idin al-khairu huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya. Kata Nabi di sini, siapa yang pakai celak mata, hendaklah dia makainya ganjil. Celak mata, sifat mata. Disunnahkan dipakai oleh laki-laki ya, sebelum tidur. Bagus untuk kesehatan mata. Bahannya ismit yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyehatkan buat mata kita ya. Nah, kalau kau pakai itu kata Nabi, bikinlah misalnya 1, 2, 3. Kata Nabi ganjil. Nah, ya. Kalau kau bikin ganjil, itu yang bagus. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya. Enaknya bahasa Nabi kita itu ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ini sebenarnya kalau kita kaji pakai ilmu pengetahuan ya, siapa nih saudara-saudara kita yang pinter ya, kenapa Nabi SAW menganjurkan kita pakai sifat mata dan bahannya ismit, bahkan pernah Nabi mengatakan ismitnya harus dari Yaman. Nah, perlu itu kita cek ya, kenapa itu ada, pasti ada sesuatu di sana. Terus kenapa ganjil pula gitu ya, itu pasti ada juga rahasia yang disimpan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man istajmara falyutir, kalau kau istinja juga dengan batu ya. Yutir, pakai juga batunya ganjil 3 atau 5. Karena kita boleh istinja dengan air, boleh istinja dengan batu gitu ya. Kalau kau istinjanya dengan batu, maka pakailah batunya 3, atau kalau batunya besar pakailah 3 sudut atau 5 sudut. Nah, begitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya ganjil. Nah, ini juga menarik ya. Harus bertanya, saya nggak punya ilmunya tapi harus bertanya kita, kenapa dari air gantinya ke batu? Ya, kenapa? Itu pasti ada sesuatu di sana. Yang diperlukan mungkin ilmu kimia, ilmu fisika bisa menjawab itu. Ya. Dan kenapa harus ganjil? Kalau ganjilnya, kalau kau bikin ganjil maka itu yang bagus kata Nabi SAW. Kalaupun nggak ganjil nggak apa-apa gitu ya. Kemudian waman akala fama takhallala falyalfidh wama laka bilisanihi falyabtali'. Kalau makan sisa-sisa makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam mulut, maka telanlah.
Tapi kalau sudah terbuang ya, atau berceceran, maka buanglah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga mengingatkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain, nanti mungkin akan kita temukan di bab al-at'imah misalnya ya, Nabi itu sangat betul mengingatkan kita agar jangan membuang-buang makanan, gitu ya. Maka kalau ngambil makanan itu diukur supaya jangan sampai tersisa, gitu ya. Kalau makan pakai tangan pun dilihat baik-baik, jangan sampai kebuang-buang kemana-mana, gitu. Karena sebutir nasi atau sebutir gandum atau sekecil apapun nikmat makanan yang Allah kasih ke kita, itu nggak ada yang prosesnya 5 menit atau 7 menit atau 10 menit, lama pasti prosesnya. Proses dari pembibitannya, penanamannya, perawatannya, pemupukannya, pemanenannya, menjemurnya, menggilingnya, bawanya ke pasar, orang dibeli bawa ke rumah, dicuci, ditaruh di magic comb atau dimasak dalam ala zaman dulu, sesudah dimasak ditunggu lagi, dimasak ditaruh di dalam baskom, agak dingin sudah anget-anget kuku itu nasi dihidang di depan kita, baru dimakan. Enggak. Proses itu yang harus kita ingat, betapa lamanya proses itu. Jangan hanya gara-gara kau lihat itu satu butir kau buang-buang. Nah, tapi kan apa boleh buat ya, sunnah-sunnah yang begini ini kelihatan sepele tapi luar biasa ini hikmahnya di jiwa kalau kita lakukan ya. Man fa'ala faqad ahsana, man la fala haraja. Siapa yang mau ngikutin maka itu yang bagus, kalaupun enggak apa-apa. Nabi kita ini memang luar biasa ya. Wa man atal ghaita. Ini hadis al-bab ya. Ini yang dijadikan isu di dalam bab ini. Siapa yang mendatangi toilet atau siapa yang buang air kecil atau buang air besar, fal yastatir, maka hendaklah dia menutup dirinya. Fa illam yajid illa an yajma'a kasiban min ramal. Kalau nggak bisa ya kumpulkan aja itu tanah atau batu sehingga membentuk bukit gundakan. Nah, berarti penting sekali ya. Fal yastadbirhu, maka dia buang air kecil atau buang air besar di belakang bukit atau gundukan kecil yang dia bangun dari kumpulan-kumpulan pasir itu tadi ya gitu ya. Fa inna syaitana, maka karena sesungguhnya syaitan yal'abu bimaqaidi bani Adam, dia suka mempermainkan anak cucu Adam saat buang air kecil atau saat buang air besar. Nah, ini penyakit banyak di situ. Penyakit secara fisik ataupun penyakit secara psikis. Maka kita juga dianjurkan jangan berlama-lama di kamar mandi, jangan main handphone di kamar mandi, jangan buka TikTok di kamar mandi, jangan baca koran di kamar mandi, ya kan? Kita heran juga orang-orang kaya sebagian di dunia ini yang membuat kamar mandinya senyaman-nyamannya sehingga kita bisa berlama-lama di kamar mandi. Itu enggak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kau berlama-lama di kamar mandi? Secantik dan seindah apapun kamar mandi kau bangun, tetaplah setan isinya, tetaplah hantu isinya, tetaplah kuntilanak isinya, tetaplah pampir isinya, tetaplah entah apapun namanya, itulah isinya. Makanya agak bodoh orang kalau membuat kamar mandi dengan hiasan-hiasan yang terlalu berlebihan, menurut saya. Tapi kalau ada yang mau bikin kayak gitu, ya apa boleh buat deh. Nabi aja bilang man fa'ala faqad ahsana, man la fala haraj ya. Ya gitu ya. Tapi kalau kau lama-lama di kamar mandi, kalau kau ingin santai di kamar mandi, di toilet, maka kau sesungguhnya ingin bersantai dengan iblis dan konco-konconya. Saya sebenarnya penasaran juga ya, kalau punya ilmu, saya ingin buktikan secara eksak bahwa benar apa yang dikatakan oleh Nabi, toilet itu tempatnya jin dan syaitan. Kalau kita bilang doang kan orang gak yakin ya. Kita ada ilmunya gitu ya, atau ada ilmu apa, pendeteksi panas atau pendeteksi apa kan di film-film sudah dibuat. Kita mau cek kamar mandi itu bener nggak sih banyak hantunya, banyak jinnya gitu ya. Sehingga Nabi melarang kita berlama-lama di situ, ya. Nah, jadi Nabi SAW concernnya sebenarnya di hadis ini atau bab yang dibikin oleh Imam Abu Daud adalah kalau kita buang air kecil atau buang air besar, tutuplah diri. Jangan, kalaupun misalnya nggak ada, kumpulkan bebatuan atau entah apalah namanya, kau buang air kecil, buang air besar di belakangnya. Sehingga kau tidak terlihat oleh orang, sehingga itu pun juga mampu menghalangi syaitan untuk bermain-main di kemaluanmu atau saat kau buang air kecil atau buang air besar. Man fa'ala faqad ahsana, wa man la fala haraj. Kalau ada yang mau melakukannya,
top markotop, kalau enggak ya apa boleh buat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita itu orang yang baik ya. Nggak mau kok ya nggak apa-apa. Kalau kau mau, bagus. Nah, kira-kira gitu ya. So, kita berusaha harus menutup diri ketika buang air kecil atau buang air besar. Maka kurang baik sebenarnya buang air kecil ala-ala berdiri yang ada di hotel-hotel, ada di mal-mal, bahkan sekarang ada di masjid-masjid dengan alasan menghemat biaya, dengan alasan entah apa-apalah mereka meniru perilaku itu ya. Pernah nggak Nabi kencing berdiri? Pernah, itu pun sekali atau 2 kali doang. Itu pun karena darurat. Atal mazbalah kalau nggak salah saya hadisnya, dia mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum karena bingung mau nyari di mana, akhirnya di situ dia sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Nah, kayak kalau saya pribadi menyarankan nggak usah lah bikin buang air kecil berdiri yang kayak ada yang terjadi di mal-mal itu sih, seorang bisa ngobrol dengan orang sebelahnya gitu ya. Enggak lah, kalau saya tidak sarankan, tapi kalau mau kayak gitu juga apa boleh buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.